I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Priska Maria Londalita, biasa disapa Priska. Saya merupakan siswi kelas 11 bahasa dari SMA Katolik Veteran Dal. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai periodisasi sastra sebagai bentuk pemenuhan tugas sastra Indonesia yang diampu oleh Bapak Januarius W. SPD. Periodisasi sastra merupakan penggolongan atau pembabakan waktu mengenai perkembangan sastra dari zaman ke zaman yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Secara umum, periodisasi sastra di Indonesia dibedakan atas beberapa angkatan, yaitu Angkatan Pujangga Lama, Angkatan Sastra Melayu Lama, Angkatan Balai Pustaka, Angkatan Pujangga Baru, Angkatan 1945, Angkatan 1950, Angkatan 1966, Angkatan 1980, Angkatan Reformasi, dan Angkatan 2000-an. Yang pertama, kita akan membahas mengenai Angkatan Pujangga Lama. Angkatan Pujangga Lama dibagi menjadi 2, yaitu puisi dan prosa. Puisi dibagi lagi menjadi 3 bagian, yaitu mantra, pantun, dan gurindam. Mantra merupakan gubahan bahasa yang diserap oleh kepercayaan akan dunia gaib. Mantra biasanya digunakan sewaktu panen ataupun ketika masyarakat ingin melakukan kegiatan berburu. Yang kedua, pantun. Pantun merupakan sajak percintaan yang lebih sering dinyatakan ketika perayaan, misalnya pernikahan. Pantun memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri atas 8-12 suku kata, mementingkan rima akhir ABAB, 2 baris pertama disebut sampiran, dan 2 baris kemudiannya disebut isi. Yang ketiga, gurindam. Gurindam merupakan sajak peribahasa yang terdiri atas 2 baris yang saling berirama. Yang berikut ada prosa. Prosa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, cerita dunia binatang atau fabel. Fabel merupakan kisah yang tokohnya diperankan oleh binatang. Fabel juga merupakan salah satu cara halus untuk menasihati manusia, karena di dalam kisah-kisahnya penuh dengan sindiran, nasihat, ataupun pesan moral. Yang berikut ada cerita asal-usul atau legenda. Cerita asal-usul dibagi menjadi 3, yaitu cerita asal-usul dunia binatang, cerita asal-usul dunia hewan, dan cerita asal-usul suatu tempat. Yang berikut, cerita pelipur lara. Cerita ini disebut pelipur lara karena berfungsi untuk menghibur hati seseorang. Dalam cerita ini biasanya menggunakan daya fantasi dan imajinasi yang tinggi. Yang berikut ada cerita jenaka. Cerita ini disebut cerita jenaka karena mempunyai sifat humoris yang tinggi. Berikutnya ada Angkatan Sastra Melayu Lama. Angkatan ini berkembang setelah masyarakatnya sudah mengenal tulis-menulis, terutama karena pengaruh agama Hindu dan Islam. Salah satu contoh kisah dari angkatan ini yaitu kisah tentang para nabi. Berikutnya, Angkatan Balai Pustaka. Angkatan ini lebih mengangkat tema mengenai masyarakat sehari-hari atau kehidupan masyarakat sentris. Angkatan ini juga sudah dipengaruhi oleh kesusastraan barat. Berikut, Angkatan Pujangga Baru. Angkatan ini lahir sekitar tahun 30-40-an. Nama Pujangga Baru diambil dari salah satu majalah yang terbit pada tahun 1933, yakni Pujangga Baru. Berikutnya ada Angkatan 45. Karya sastra pada angkatan ini lebih terkesan realistis dibandingkan karya sastra pada Angkatan Pujangga Baru yang terkesan romantis idealistis. Karya sastra pada angkatan ini juga sering disebut sebagai Angkatan Chairil Anwar atau Angkatan Kemerdekaan. Berikut Angkatan 50. Angkatan ini ditandai dengan terbitnya majalah sastra Kisah Asuhan H.B. Jassin. Ciri karya sastra pada angkatan ini yaitu lebih didominasi oleh cerpen dan puisi. Berikut Angkatan 66. Angkatan ini dicetuskan oleh H.B. Jassin melalui bukunya yang berjudul Angkatan 66. Angkatan ini lahir bersamaan dengan kondisi politik di Indonesia yang tengah mengalami kekacauan. Yang berikut Angkatan 70.
Angkatan ini ada karena dipelopori oleh Sutarji Kulzum Bahri. Salah satu ciri puisi Sutarji yaitu mengesampingkan unsur maknanya. Yang berikut angkatan 80-an. Angkatan ini berkutat pada persoalan ritual, agama, dan kekerabatan yang ditandai dengan maraknya roman percintaan. Karya sastra pada angkatan ini lebih sering dijumpai di majalah dan penerbitan umum. Yang berikut angkatan reformasi. Angkatan ini muncul bersamaan dengan peristiwa tahun 1998. Angkatan ini ditandai dengan maraknya karya sastra, puisi, cerpen, maupun novel yang bertema sosial politik atau seputar reformasi. Yang berikut angkatan 2000-an. Karya sastra pada angkatan ini ditandai dengan karya-karya yang cenderung berani dan vulgar. Bahasa yang digunakan pada angkatan ini terkesan santun dan bersih dari citraan-citraan erotis dan vulgar. Oke teman-teman, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat berguna untuk teman-teman semuanya. Bye-bye!